Sebelumnya selamat apa aja lah, selamat siang, sore, dan lain sebagainya untuk kalian yang sedang menonton video ini. Sebelumnya ya sebelumnya lagi ya nih. Kenalkan, nama saya Alim Kokumansubi. Saya di sini sebagai selaku autor dari Reiko Framework. Nah, ini Reiko Framework sendiri adalah the PHP Web Framework for Simplicity. Jadi Reiko Framework ini saya ciptakan, saya buat untuk mengatasi masalah saya pada framework-framework yang sudah ada seperti Laravel, Codeigniter, Falcon, Symfony, YII2 gitu, dan PHP Web Framework yang lainnya. Itu kan berat sekali gitu ya. Jadi kayak Laravel gitu, di zip aja, di arsip, itu exclude dari tidak termasuk dependensi devnya, itu aja 45 MB dan Codeigniter 3 MB. Nah, dari hal tersebut saya kayak merasa kurang nyaman gitu dengan kode-kode framework yang ada. Kok berat banget gitu. Berat dalam artian bukan performanya, tapi file size-nya itu, file size yang sangat berat itu menjadi kegelisahan saya tersendiri sebagai seorang web developer. Nah, dari kasus tersebut saya berinisiatif membuat Reiko Framework ini. Sebetulnya Reiko Framework ini adalah saya buat untuk project saya sendiri. Nah, saya kan sering membuat project dengan basis web application. Jadi saya terkadang bingung memilih framework apa yang cocok untuk digunakan untuk aplikasi yang ringan ini. Nah, dari pilihan-pilihan framework yang udah ada, itu kan frameworknya berat-berat sekali. Jadi kurang cocok untuk project yang skalanya kecil dan ringan. Jadi dari situ saya buat Reiko Framework ini untuk diri saya pribadi, dan ya ini sifatnya saya buat open source, semua bisa contribute dan semua bisa pull request ya, dan berkontribusi lah. Sebelumnya saya juga pernah bikin framework sendiri namanya Maframe, tapi saya rasa ini ya, ini Simple MVC Framework for PHP, saya rasa ini kurang powerful lah. Saya ini masih tahap belajar, waktu itu tahap belajar membuat framework, dan saya kali ini saya putuskan lagi untuk membuat framework lagi dengan menggunakan beberapa komponen dari packages dan menggunakan composer gitu ya. Nah, dari Reiko Framework ini ada beberapa dependensi yang saya gunakan gitu. Dari view engine, saya menggunakan view engine dari Latte. Kita bisa lihat di sini Latte view engine. Saya sebelumnya riset gitu ya, apa view engine yang cocok digunakan untuk Reiko Framework ini. Terus saya ketemu yang namanya Latte ini, dan saya rasa cocok untuk framework skala kecil saya gitu. Ini sangat simple dan powerful gitu. Dan yang saya tidak sukai dari semua sistem view engine adalah caching datanya, cache datanya. Nah, itu saya nggak suka karena itu bisa memberatkan storage atau penyimpanan dari sisi server. Tapi di Latte ini dia cache-nya berbeda, dia lebih ringan gitu aja. Berbeda dengan Blade punya Laravel. Saya juga pernah menggunakan Blade punya Laravel untuk framework saya ini. Saya tes kurang nyaman aja gitu. Terus di sini di Reiko Framework saya menggunakan router, Bramus dari router. Ini untuk routing aplikasinya saya menggunakan dari Bramus router. bisa dilihat di sini config routes.
Nah, di routes ini saya menggunakan Bremus router. Terus dan juga saya menggunakan php.env dari VLOOKUS. Nah, php.env ini untuk konfigurasi environment dari Raiko Framework sendiri. Seperti framework pada umumnya ini sangat simpel sekali, konfigurasinya seperti ini. Dan ORM, untuk khusus ORM saya menggunakan dari ID ORM. Ini bisa digunakan di Raiko Framework menggunakan ID ORM. Dan juga untuk query builder kita membuat sendiri dengan kelas DB. Di sini baru basic, baru simple query aja. Dan 2 hari yang lalu saya memutuskan untuk rilis alpha. Untuk basic aja lah, dasar yang digunakan untuk aplikasi ringan itu apa aja sudah saya rilis untuk versi alphanya. Dan ini masih tahap development, jadi belum ada stabil rilisnya. Dan untuk installnya ini udah ada menggunakan Composer. Kita coba tes langsung aja. Nah, di sini kita install menggunakan Composer versi 2 ini sangat cepat daripada versi sebelumnya, versi 1, Composer versi 1. Nah, di sini udah ada Raiko App. Untuk menjalankan first program dari Raiko App, kita bisa mengetik perintah php Raiko App run. Nah, di sini dia akan developing server di port 888. Sebelumnya kita setting dulu, bisa dengan // Raiko app ini. Nah, ini udah bisa dibuka. Dan dokumentationnya ini juga baru kita buat dan belum sempat saya lanjutkan. Ini adalah halaman awal dari Raiko Framework. Cukup familiar karena saya terinspirasi dari landing page-nya Laravel versi 6 kalau nggak salah. Kalau versi 8 sekarang udah berubah. Kita coba open folder Raiko app-nya. Oke, kita open folder. Nah, di sini ada public index, terus di dev ini juga ada core. Nah, kita nggak menggunakan controller tapi menggunakan handler, dan juga kita tidak menggunakan model. Jadi di Raiko Framework ini ada yang namanya dbFun. Ini adalah saya namai sendiri. Fungsinya kurang lebih seperti model, cuma bukan model sepenuhnya gitu, bukan model yang khusus untuk memanage database. Enggak, ini dbFun ya kumpulan kelas dan metode yang extend ke libraries DB aja gitu.
Dan di sini ada beberapa perintah Rego app unit untuk setting environment tadi ya. Ini harus dilakukan pertama kali. Terus app run untuk local PHP server development. Terus di sini ada clear cache. Clear cache ini untuk cache ini yang tercache di view-nya. Terus make dbFun dan make handler, ini yang komen utama handler. Untuk membuat handler kita coba bikin Rego make handler out, dan kita juga bisa menambahkan methods setting register password. Nah, ini secara otomatis dia akan mengenerate handler dengan metode yang kita registrasikan. Nah, ini di sini otomatis sudah mengenerate kode yang kita perintahkan gitu. Dan juga kita bisa membuat dbFun. Ini adalah alternatif dari model, karena kita tidak menggunakan model, jadi kita menggunakan dbFun. Kita menggunakan dbFun information. Jadi di sini secara otomatis ini di app, terus kelas, nama kelasnya. Dan Rego Framework ini secara otomatis mengenerate fungsi dasar atau fungsi basic dari CRUD gitu. Create, read, update, dan delete. Di sini ada read all dan read by ID gitu. Dan bisa menambahkan beberapa metode di sini di bawahnya dari metode default dari dbFun gitu. Jadi di sini adalah membuat kelas dengan extend ke DB libraries DB ini ya, seperti itu. Dan nanti akan bayangan saya akan ada update, ada function, kita tambahkan function untuk view-nya gitu. Jadi kita bisa mengenerate view sekaligus gitu. Tujuan saya membuat ini adalah untuk menyimpelkan supaya simpel gitu project saya, dan lebih kerja cepat gitu, karena ada generator yang sangat berfungsi dengan baik. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.